semuanya, kembali lagi di Bincang Hangat. Bincang-bincang bikin semangat. Guys, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin kalian semua udah pada tahu siapa bintang tamu kali ini. Salah satu panutan juga di Kusuma Bangsa 2 ini dan juga sudah cukup lama mengajar di Kusuma Bangsa 2 ini. Langsung saja kita perkenalkan Ibu Ida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Bu? Iya, selalu sehat. Alhamdulillah. Ibu kelihatannya hari ini auranya cerah sekali ya, positif gitu kelihatannya. Saya jadi ikut happy gitu lihatnya. Mungkin hari ini ada sesuatu yang senang gitu terjadi atau? Iya. Baru. Saya sih berusaha ya untuk selalu membuat orang lain bahagia. Dengan apa? Dengan apapun kondisi kita ya. Yang penting orang itu jangan melihat kita susah. Jadi orang itu kena aura yang positif gitu. Karena kita kan tahu bahwa manusia itu pasti ada negatif dan positifnya. Iya, betul. Bagaimana manusia itu mau memupuk positifnya atau negatifnya. Kebanyakan orang itu kalau memupuk positif, dia akan memancarkan kepositifannya dalam hal bertindak, bersikap, berbicara, seperti itu. Nah, mungkin Sena itu merasakan sendiri. Iya, seperti itu. betul. Sangat motivasi sekali ya Bu. Ibu sebelumnya udah tahu belum sih bakalan diundang ke M Studio Kusuma Bangsa 2 ini? Udah tahu. Udah Ya, tahu. udah tahu beberapa hari yang lalu sama Pak Ari dan Pak Sadi, terus ada juga WA ya. Itu akhirnya ya alhamdulillah gitu bisa hadir di sini. Iya, bisa hadir di sini. Ini pertama kalinya Ibu datang ke podcast kayak gini. Iya. Pertama kali untuk di Kusuma Bangsa. Kusuma Bangsa. Oh, SMK berarti Kusuma Bangsa 2. Sebelum di Kusuma Bangsa pernah? Ya, adalah. Ada. Gugup gak Bu? Atau biasa aja? Kalau soal itu berbicara masalah jam tayang ya, semua itu kan pengalaman. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan dari awal itu pasti ada gugupnya. Manusia kan itu biasanya yang ditakutkan itu, manusia itu takut bukan takut mati ya, tapi manusia itu takut pada saat berbicara di depan orang. Iya, betul banget. Ya kan? Jadi kalau memang baru ya semua orang merasakan seperti itu. Pembicara sekalipun motivator dunia sekalipun itu mengalami hal yang sama pada saat jam tayang pertama yang baru dia lakukan gitu. Apalagi itu pertama kalinya ya ngomong di depan banyak orang. Iya, demam panggung lah istilahnya. Iya, demam panggung. Jadi itu semua orang akan merasakan seperti itu. Termasuk saya. Ibu mengajar di Kusuma Bangsa ini udah berapa lama sih Bu? Cukup lama ya, kurang lebih sih ya udah mau hampir 25 tahun. 25 tahun? Lama juga ya. Dari tahun berapa Bu? 1999, lupa deh Ibu. Ada sih di itu, di masuknya ada di. Ibu mengajar di bidang apa nih kalau saya boleh tahu? PPKN. PKN. Dulu sih pelajaran PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Oh, berarti sekarang udah ganti ya namanya? Namanya ganti. Ngajar di kelas berapa aja sih Bu? Kelas 1 dan kelas 10 dan kelas 12. Kelas 12, berarti kelas 2, kelas 11 enggak? Waktu kemarin sih ditawarkan kelas 10, 11, 12, tapi kan udah seusia seperti ini gitu loh, kayaknya nggak bisa dibohongin ya, tenaga itu udah sangat berkurang gitu. Semangat sih masih tetap semangat 45 gitu, tapi kan dibandingin dengan semangat dengan keadaan usia ya pasti beda juga. Harus banyakin istirahat ya Bu? Harus banyak istirahatnya sekarang gitu. Ya karena udah mau pensiun ya. Oke. Sebelumnya Ibu pernah ngajar di sekolah lain nggak sih sebelum di Kusuma Bangsa 2 ini? Banyak. Ya Ibu di mana aja udah ngajar ya, YPPD, SMA YPPD ya ada, terus Setia Negara. Terus yang ngajar SD, ngajar Panti Karya, SMK Panti Karya, SMA Cahaya Titis, SMA Cahaya Titis, banyak kemana-mana. Dulu ya? masih muda sih
kayaknya melalang buana gitu. Kemana-mana mulu ya Bu. Mana-mana. Jadinya enak gitu. Jadi banyak pengalaman Banyak ya Bu. pengalaman. Betul Dan banget. yang diajarkan juga bukan hanya PKN aja. PKN, bukan hanya Bisa- PKN. Kalau SMA itu Ibu bidangnya sosiologi antropologi. Apa tuh Bu? Itu pelajaran IPS. Oh IPS. SMA. Hmm. Terus ada sejarah, Sejarah. geografi. Ibu ngajar sejarah juga Ada berarti. seni budaya. Dulu masih muda mah kita tanpa Apa aja nggak pernah ya? ini ya, nggak pernah bilang nggak bisa gitu. Pantang bisa tuh bilang nggak bisa. Biasanya anak muda zaman sekarang pasti selalu bilang nggak bisa, apa nggak bisa. Itulah Beda. bedanya dulu dengan sekarang. Iya, itu dia. Karena sekarang itu maunya tuh serba instan ya. Iya, betul. Tapi kita anak-anak muda sekarang harusnya belajar dari pengalaman orang tuanya lah, nggak usah jauh-jauh ya. Pengalaman juga dari para pejuang pahlawan-pahlawan gitu. Kan itu mereka mempunyai daya juang yang tinggi ya. Semua, apalagi yang nggak usah jauh-jauh deh, kalau di rumah itu tiap keluarga itu mempunyai biasanya model panutan. Iya. Nah kan bisa kayak hanya Ayah, ibu gitu. misalnya kayak kamu Sena. Iya. Sena pasti yang dicontoh tuh ibunya. Ibu saya begini loh, ibu saya begitu, oh papa saya begini gitu. Yang pertama itu Lingkungan sekitar. sekitar sendiri dulu gitu. Itu ya, tapi yang harus yang baik. Karena juga ada juga Lingkungan yang kurang baik pribadi yang ya. tidak baik gitu ya. Tinggal jangan menyalahkan orang. Misalnya saya kan dari pribadi yang tidak baik, saya diberikan contoh sama yang tidak baik, jadi saya harus yang tidak baik, jangan seperti itu juga. Salah ya Bu berarti itu. Harus punya pendirian, harus punya prinsip gitu. Hidup tuh harus punya prinsip ya Bu. Prinsip, Betul banget. punya prinsip. Artinya kalau udah kita punya prinsip tuh berjalan lurus, nggak pakai tengok kiri kanan. Artinya tuh kalau orang dulu bilang tuh pakai kacamata kuda. Jadi mau ada apapun ya, kita nggak pernah pantang menyerah. Mau ada hujan, panas, nggak pernah mengeluh gitu. Tuh, Semangat terus ya Bu. semangat terus. Ceritain dong Bu, pengalaman Ibu pertama kali mengajar di Kusuma Bangsa 2 ini. Pengalaman Iya, pengalamannya. pertama ngajar. Iya. Sebetulnya sih dulu waktu ibu ngajar itu belum ada punya ijazah guru ya. Oh, ijazah Waktu guru. kan ibu SMA, lulus SMA tuh ibu udah merit sebetulnya ya. Ini udah married. SMA, lulus SMA tuh langsung merit. Terus ibu kuliah sampai sarjana muda. Terus nggak boleh kerja sama suami, tapi perasaan tuh kok nggak kerja ya, saya buat sekolah tuh tinggi-tinggi buat apa Iya, gitu ya. betul. Saya harus kerja. Nah kata mertua ibu nih, kamu boleh kerja tapi jangan di kantor, kamu boleh kerja tapi jadi guru. Nah, ibu kan ambil jurusan fakultas hukum tuh. Fakultas Hukum. Nah jadi dulu namanya tuh SMHK di Fakultas Hukum Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nah ibu kalau dulu kan sarjana muda masih ada ya, jadi ibu ambil sarjana muda tuh. Nah, ibu nggak boleh jadi di kantor-kantor kerjanya. Nah, akhirnya ibu pengen jadi guru deh gitu. Gimana ya, guru tuh kan nggak punya latar belakang pendidikan guru. Iya. Sampai tuh bercermin gitu, selamat siang anak-anak. Sampai anak-anak yang ya saudara-saudara atau suami bilang, kamu jadi murid sementara ya, di murid. Jadi kalau saya bilang selamat siang gitu. Jadi latihannya tuh di kaca. Di kaca. Kan kalau memang paknya guru itu kan dia emang belajar ya, dilatih untuk bagaimana cara menghadapi murid, cara berbicara di depan kelas. Tapi ibu itu luar biasa, cuma modal keberanian. Saking kepengen kerjanya gitu. Berarti jadi guru tuh kemauan ibu sendiri. Cita-cita sebenarnya ingin jadi guru. Jadi guru, tapi jadi guru. masuknya Fakultas Hukum. Nah ini kan gini ya Sena ya, kalau orang tua ibu dulu terobsesi dengan pengacara, hakim ya kan, pengacara. Jadi tuh dia ingin sekali anaknya tuh jadi pengacara gitu. Jadi disuruh lah ibu SMA, dari SMA terus ke Fakultas Hukum kan. Nah ibu ini sebagai anak yang harus patuh sama orang tua, ya ikutin aja deh kemauan orang tua ya. Apa susahnya sih, yang penting kan kuliah gitu kan. Nah, kuliah di Fakultas Hukum, nanti kamu jadi pengacara tuh duitnya banyak, jaksa tuh duitnya banyak gitu kan. Namanya juga orang dulu juga kan sekolahnya juga nggak terlalu tinggi ya.
akhirnya ibu ikutin jadi eh, fakultas hukum. Nah setelah itu belajar ya di fakultas hukum itu ternyata kan belajar tentang kasus-kasus ya. Iya. Kayaknya tuh ibu nggak Kurang. bertolak dengan hati nurani. Iya. Hatinya tuh di situ, kok ini kasus ini kok yang salah kan siapa gitu, yang harus dibela tuh siapa, kok yang menang tuh siapa. Jadi tuh gondok sendiri, kesel sendiri. Akhirnya saya lulus dari SMA ini D3 aja deh. Saya cukup ya, memang waktu itu juga udah rumah tangga ya, udah punya anak satu. Jadinya sampai di situ Berarti emang kurang enjoy aja ya di kurang fakultas enjoy, hukum. dengan tidak sesuai dengan hati nurani lah gitu ya. Nah akhirnya ya memang Allah itu maha baik kan. Akhirnya kan cita-cita kita sebagai seorang guru, ya akhirnya dipenuhi lah seorang guru, walaupun kita nggak belajar di seorang kuliah lagi. Akhirnya ibu kuliah lagi di bagian guru gitu, pendidikan gitu, di Sonokeling di mana tuh, di Cijantung Mbak S1. Sekarang ibu di mana nih tinggalnya? Deket aja sih, Tanah Baru. Tanah Baru. Sini berarti. Nah, Tanah Baru tetanggaan dengan semua bangsa. Saya juga deket sih sini belakang. Jadi nggak perlu bermacet-macet. Iya betul. Jadi, saya jalan berapa menit juga nyampe Bu. 5 menit. Ya ada. Kamu tetangga saya dong. Deket rumahnya Ibu Alda. Rumah Ya, saya. deket banget. Iya itu deket banget, makanya saya milih di Kesuma Bangsa lagi. Soalnya SMP saya di sini juga Bu. Jadi kamu. Jadi saya 6 tahun ntar di sini nih Bu. Apa? Ntar ngajar di sini juga. Aduh. Iyalah, seperti banyak contoh-contohnya kan. Iya emang banyak sih Bu. Tapi kalau guru saya kurang minat Bu. Jadi saya mau mungkin nerusin kuliah untuk nerusin jurusan saya perkantoran. Oke. Apapun. Iya. Soalnya kalau wanita itu mau jadi apapun mereka tetap jadi guru juga kok. Iya. Ya kan? Oh iya ya. Sekolah itu betul. Ibu kan itu rumah kan itu adalah madrasah. Iya. Jadi kan pendidikan juga, pendidikan pertama dasar untuk mendidik anak-anaknya kelak kan gitu. Itu. Jadi guru juga, walaupun kamu kerja di kantor, tetap aja jadi guru. Ujung-ujungnya jadi guru ya. Iya, judulnya mendidik anak-anaknya, mendidik adiknya, kan seperti itu. Selama Ibu mengajar, ada nggak sih kelas yang paling favorit nih, atau mungkin banyak story-nya di kelas itu? Salah satu Setiap aja. kelas itu pasti ada anak yang luar biasa, pasti ada anak yang biasa, pasti ada anak yang super duper buas. Aktif ya Bu. Aktifnya luar biasa deh pokoknya. Itu memang kita karakter mereka tuh yang berbeda-beda ya. Karakter berbeda-beda, latar belakang mereka berbeda. Tapi kita sebagai pendidik ya, kita harus akui dan harus mengakui bahwa kita tuh pendidik ya, kita harus terima murid bagaimanapun mereka ya, kita harus dengan sabarnya mendidik mereka gitu. Ya memang sih beda ya, zaman dulu sama sekarang tuh beda banget. Kalau dulu kan murid nggak mau natap mata guru. Sekarang mau ditantang mata guru, ngotot-ngotot. Udah berani ya anak sekarang berarti. Beda banget perkembangan zamannya. Beda banget. Tapi ya sebenarnya sih yang ibu harapkan sih, walaupun perubahan zaman itu berbeda ya, canggih, tapi kalau masalah kita kan negara Indonesia ya, rakyat Indonesia tuh harusnya nggak boleh lepas dari Sopan santun. apa ya, tata krama. Iya, sopan santunnya harus juga. Tata krama kita tuh kan emang udah terkenal di mana-mana tuh sopan santunnya kita ya. Itu dipupuk lah, jangan sampai melampaui batas gitu. Ya tahu diri lah kita tuh sebagai siapa gitu. Menempatkan diri tuh kita di mana gitu. Itu aja juga udah. Yang penting gitu, itu ya Bu. Ibu pernah nggak sih ada di satu titik pengen berhenti gitu jadi guru? Kan Ibu udah lama banget nih di Kesuma Bangsa 2. Itu istilah jenuh gitu ya? Iya jenuh. Manusiawi. Semua orang tuh ada mengalami kejenuhan. Tapi kalau Ibu sih jenuhnya gitu nggak terlalu lama gitu ya. Jenuhnya Ibu nggak ngajar tuh nggak terlalu lama, karena memang ini hobi ya. Hobi mendidik gitu. Jadi kayaknya tuh kalau Ibu nggak ngajar tuh rasanya ada perasaan bersalah yang tidak Ibu, kok saya ngapain nggak ngajar, saya nggak sakit nggak apa, itu saya ada, jadi saya beban moral gitu. Saya harus kasihan ini anak-anak, kalau saya nggak datang kasihan ini anak-anak,
mereka udah bayar, udah menyempatkan diri waktunya untuk datang ke sekolah, tiba-tiba gurunya nggak ada, itu saya begitu. Gitu. Saya akan sedih gitu kalau misalnya. Jadi titik kejenuhan itu saya mengevaluasi diri saya, kenapa gitu. Seperti itu. Seperti itu. Ibu kalau misalnya nerangin materi nih, tahap pembelajarannya itu gimana sih prosesnya? Materi Mungkin ada pengajaran yang berbeda ketika ibu ya ngajar. kalau biasa sih mungkin sama guru-guru yang lain ya, paling ibu kadang-kadang nerangin dulu. Ya kalau beda kan kalau ngajar SD sama SMK kan, SMK kan lo udah lebih tahu ya, Iya, bisa lebih membaca tahu. sendiri Iya. ya. Beda lagi dengan orang yang kerja, orang yang sekolah di kampus perguruan tinggi, itu beda lagi ya kan. Malah dosennya tuh enak banget gitu ya, no comment ya, mau ngapain gitu. Iya. SMA kan ibu udah mau melatih mereka untuk mandiri, artinya seperti itu, punya tanggung jawab gitu. Ya menerangkan terus ya tanya jawab, seperti itu aja. Kadang-kadang diskusi gitu, karena kan memang waktu sedikit yang ngajarnya. Kalau misalnya ada siswa yang mungkin kurang memahami materi, apa yang bakalan ibu lakuin nih? Diulang lagi sampai benar-benar paham tuh. Iya, kadang-kadang juga kita kalau udah 3 kali ngulang, ya udahlah, memang dianya juga nggak mau mau berusaha ya. Iya. Jadi kita udah Otaknya mungkin semaksimal stuck di mungkin ya. situ-situ aja. Memang udah takarannya gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa memaksakan diri gitu. Gitu. Oke. Biasanya di Kesema Bangsa ini kan banyak nih anak-anak mungkin yang rada kurang sopan, Bu. Gimana, Bu, cara negor anak-anak kayak gitu? Kalau kebanyakan ya saya tuh ngajarnya, saya tuh hatinya dulu Hatinya dulu. saya ambil. Artinya kalau dia sudah senang dengan saya, pasti mereka saya senang dengan dia senang Iya, dengan betul. saya gitu. Artinya saya mengajar itu gini. Ya saya nggak bisa melihat, jangankan di sekolah, di tempat lain pun, di masjid pun, di mana-mana pun saya berada. Kalau melihat tidak kesopanan, itu akan saya tegur. Tegur. Gitu. Itulah namanya pendidik. Didik. Ya kan? Pendidik itu bukan hanya mengajar dan mendidik. Jadi dia kayak salaman nih, zaman sekarang kan salaman nih, coba salaman seperti itu. Nah itu Yang salah. bener kayak gini, Bu. Iya, masa salaman emang diajarin dari dulu tuh begini nih. Oh, seharusnya di pipi ya, Bu, di Iya, sini. enggak, harusnya dicium dong. Di sini. Nah, Hidung. cium tangannya gitu. Ini kan enggak gini, kadang-kadang begini. Ini ajaran siapa nih? Takutnya nanti lipstiknya nempel atau gimana, Ya kan nggak enggak, sopan, Bu. kan? Ya enggak lah, yang enggak kan yang dicium kan tangan gurunya kan? Iya, takutnya nanti tangannya guru itu nempel. nggak pernah berpikir tentang lipstik ya. Dia berpikir tentang kesopanan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi, nah saya meluruskan itu, ulangi lagi, sampai dia benar-benar bisa gitu. Jadi itulah kerjaan ibu, selalu menegur gitu. Seperti duduk aja ya, duduk ya. Aneh zaman anak sekarang tuh. Warkop, masa sekolah jadikan warkop, nggak cewek nggak cowok, duduknya itu nggak sopan gitu. Kalau saya ngajar jadinya agak berkurang ya, karena bukan yang sengaja, itu bukan hanya materi aja, tapi bagaimana mengembangkan sikap mental, sopan santun, attitude ya, itu anak itu biar dapat gitu. Lika-liku sama ibu mengajar di Kesema Bangsa ini apa aja sih? Mungkin suka dukanya? Suka dukanya sih banyak sukanya. Banyak sukanya. Dukanya mah Dukanya insya gimana? Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Dukanya nggak ada. Ya paling ya karena kan semua bangsa kan the best ya, ngetop The best banget banget, gitu ngetop loh. banget. Iya, ngetop banget. Makanya kalau ada orang yang nggak mau sekolah di kesopanan, sungguh terlalu. Sungguh terlalu ya. Karena apa? Karena yang namanya sekolah mau mahal, mau murah. Kan kadang-kadang anak-anak itu pilih sekolah yang favorit, yang mahal. Ya kalau uangnya ada sih nggak jadi masalah ya. Tapi kan kita kan kadar ekonomi kan berbeda. Kalau yang sedang-sedang saja mah ya di semua bangsa aja lah. Yang penting kan pinter. Nah, yang penting dia bisa apa sih mengembangkan jati dirinya, mau jadi apa sih dia di sini bisa loh gitu. Mau jadi artis bisa. Bahkan di murid-murid SMK Semua Bangsa 2 itu banyak loh yang berhasil. Banyak yang sukses loh. Banyak banget. Jadi ibu benar-benar bangga gitu. Kebanggaan seorang guru itu ya itu kalau melihat anaknya sukses udah senang banget gitu. Jangan sampai ditraktir dah. Buru-buru ditraktir, nggak usah sampai ditraktir. Lihat orang itu sukses aja ya, punya pekerjaan, punya nanti masa depannya yang baik, udah.
satu kepuasan yang luar biasa Berarti bagi seorang guru. ngerasa berhasil mendidik gitu ya. Rasa berhasil mendidik anak-anak. Ada nggak sih Bu sekelas yang bikin capek gitu ngajarnya, tapi kalau misalnya mereka nggak ada tuh rasanya sepi banget. Banyak, pasti ada ya Bu? Ada. Jadi kayak tadi ibu ngajar di 10 BDP Oh, 2 ya, BDP BDP 2, 1 luar BDP 1. biasa ya kan. Kok sepi banget tuh, nggak taunya anak-anak itu udah lagi dihukum ya, Oh, lagi di atas. dihukum. Nah, di bawah, di atas sama Pak Ali. Kemana anak-anaknya? Lagi di itu Bu, dihukum. Oh ya udahlah. Kesepi banget, nggak ada. Biasanya kan Rame ya? yang di sana tegur di sana. Yang di sana tegur lari ke sana. Jadi undang nilai itu malah begini-begini. Tadi tuh agak nyaman sedikit gitu ya. Agak nyaman sedikit, tapi nyaman sepi sedikit. juga ya. Sedih juga, tapi mana nih anak-anak gitu. Ya gitu. Duka-duka mengajar tuh indahnya bukan main. Motivasi Ibu buat jadi seorang guru nih apa sih Bu? Motivasinya ya ingin mencerdaskan anak bangsa lah, satu. Ya kedua adalah membuat anak-anak generasi penerus itu menjadi generasi yang madani, ya, generasi yang bertanggung jawab, generasi yang punya masa depan, yang punya pikiran positif, yang mau, intinya karena dari PKN ya membela negara lah. Membela negara. Iya, nggak jauh-jauh dari situ ya. Membela negara gitu, mempertahankan negara Indonesia gitu. Pokoknya dalam mengisi kemerdekaan itu harus yang baik-baik aja, generasi penerus bangsa itu. Oke. Ibu cuma bekerja sebagai guru atau mungkin ada pekerjaan lain sampingan mungkin? Kalau ibu tuh emang ini ya aktif. Di mana-mana tuh aktif. Ibu nggak senang orang yang diam. Berarti jadi pasif gitu ya, orangnya nggak suka? Nggak suka pasif. Ini kalau 1 minggu aja libur nih, aduh di rumah tersiksa. Bosenan ya anak-anaknya. Jadi pengennya tuh ya gimana ya, kayak pengen kayak konsultan juga ya, kadang-kadang ada yang minta pendapat, ada yang apa, terus ya usaha juga kan. Kita kan sebagai wanita itu kan sudah RA Kartini kan sudah emansipasi ya, jadi kita kesempatan emansipasi itu jangan dilupakan gitu. Artinya kita tetap bersosialisasi, selain sebagai mengajar kita harus jadi pengusaha gitu. Nah saya lakukan seperti itu. Jadi saya itu model di anak-anak saya. Jadi jangan mudah menyerah. Saya menunjukkan pada mereka, ini loh saya tuh nggak pernah menyerah dengan keadaan apapun. Jadi sambil ngajar saya juga dapat usaha-usaha seperti misalnya air minum beroksigen. Terus ya seperti skincare. Seperti produk-produk makanan dan kesehatan. Jadi banyak gitu. Ada kerja sampingannya jadi dengan perusahaan-perusahaan lain. Seperti itu. Pengalaman yang paling berharga selama menjadi guru di semua bangsa ini apa sih Bu? Yang paling berharga. Yang paling tidak terlupakan lah. banyak banget sih ya. Salah satunya mungkin ada juga nih yang saya tidak lupakan, yang saya tidak pernah lupakan itu pernah saya luar biasa itu anak yatim ya. Anak yatim itu namanya siapa? Nggak salah Guntur kalau nggak salah ya. Luar biasa itu, dia menggoda perempuan. Kalau di kelas itu nggak bisa diem. Tapi anaknya memang agak pintar sedikit ya, agak pintar gitulah. Dia tuh kalau belajar PKN tuh politik. Mau nanya, mau berdebat gitu. Nah, yang jeleknya itu dia suka mengganggu wanita. Nah, satu kelas itu tuh kadang-kadang udah gede banget sama dia. Gimana sih caranya nganuin ini anak gitu ya? Nah, saya buat ini apa tuh? Apa ya namanya, terapi ya? Saya buat terapi atau apa sih namanya kalau istilah motivasi tuh? Shock terapi ya. Jadi saya panggil dia, akhirnya dia nangis. Bersama nangis. Sekarang tuh baik banget gitu. Satu itu, kedua ada lagi seorang wanita. Jadi gini, itu udah baik ya, yang itu udah baik. Minta maaf gitu ya Bu, saya merasa salah selama ini. Ya emang dipikir kamu tuh seperti itu senang apa orang? Terus guru-guru senang. Kamu membuat masalah itu guru-guru senang. Orang tua kamu yang sudah meninggal di sana tertawa gitu melihat kamu seperti itu. Akhirnya dia pasti itu orang tuanya dia menangis.
sedih juga gitu ya. Iya, ikut sedih ya jadinya. Tapi ya baik gitu, anak jadi berubah jadi itu, jadi nggak pernah terlupakan dengan saya. Satu lagi ada anak perempuan yang saya taunya gini, waktu itu saya piket ya, anaknya gini, Bu, udah pulang ya Bu? Iya. Aduh, saya takut. Kenapa? Anak saya pulang Bu. Loh, kok ibu seorang tua kok takut sama anaknya? Kenapa Bu? Bu, galak banget Bu anak saya Bu. Astagfirullahaladzim. Itu kelas 1 ya. Cewek Bu, iya. Galaknya seperti apa Bu? Sekarang kan mau membunuh loh Bu. Kalau seperti apa, contohnya seperti apa? Kalau pakaiannya nggak satriska Bu, marah Bu. Bunting-banting apa? Ibu cara mendidiknya seperti apa Bu? Anak seperti itu. Ibu nggak perlu takut. Yang mana anaknya? Namanya si A misalnya. Saya panggil, saya sok terapi lagi tuh. Wah, jangan sombong kamu. Jadi apa kamu tanpa seorang ibu? Selagi masih kamu hidup, ibu kamu tidak hormati. Ibu kamu buat sedih. Ibu kamu membuat kamu takut. Mau jadi apa kamu? Nggak akan berkahnya kamu tuh. Mau jadi seorang pintar sekalipun, mau jadi seorang cerdas sekalipun, mau jadi seorang soleha sekalipun, nggak akan ada hasilnya kalau kamu menyia-nyiakan orang tua kamu. Stok terapi semua. Kalau stok terapi itu senang mediasi. Itu nangis juga dia. Sekarang jadi baik dan jadi anak yang baik juga. Alhamdulillah. Banyak sih ya kalau cerita-cerita nggak mungkin habis satu hari ini gitu. Ceritanya agak mellow ya Bu tadi. Mellow. Iya, ada mellow sih, jadi ikutan mau nangis saya. Gitu emang. Kalau misalnya tanggapan Ibu tentang rekan guru-guru di sini itu gimana? Sifatnya atau mungkin baik-baik terhadap saya, terhadap anak, terhadap atau terhadap guru-guru, rekan-rekan Ibu? Kalau saya guru-guru terhadap saya, Ibu terhadap guru-guru? Saya terhadap guru-guru. Ya, guru-gurunya baik. Kerjasama gitu, mau membantu. Nah kalau yang sikap guru-guru yang lain sih sama saya ya sepi kalau saya nggak datang. Kalau saya sakit aja, aduh Bu Ida sepi banget gak ada Bu Ida nih gitu. Merasa kehilangan ya. Betul. Kesan pesan apa yang mau Ibu sampaikan di SMK Kusuma Bangsa 2 ini? Pesannya ya terus berjuang ya, karena SMK Kusuma Bangsa ini semakin lama semakin baik ya, menjadi jayalah Kusuma Bangsaku. Ya, itu pesannya. Didiklah anak-anak penerus bangsa ini ya, jangan pernah mudah menyerah dan semakin baik. Oke. Kalau pesan buat guru-guru di seluruh dunia nih Bu? Seluruh dunia. Iya. Guru-guru pesannya itu ya jadi guru yang bijaksana. Jadi guru yang harus mau mengerti dengan murid-muridnya. Jadi guru yang harus adil ya. Jadi guru yang menjadikan contoh. Ya misalnya contoh seperti ini. Jadi guru jangan merokok, tapi dia ngerokok. Ya, itu nggak boleh. Jadi itu yang hal kecil. Sholat, tapi dia nggak sholat. Itu nggak boleh. Jadi guru itu lakukan dulu, itu kan sama juga dengan hal mendidik anaknya. Gitu. Nah, sholat nak, orang tuanya nggak sholat gimana dong? Seperti itu. Harus menjadi contoh ya yang baik. Contoh yang baik dulu. Mungkin ada pesan buat anak-anak yang berprestasi di SMK Kusuma Bangsa 2 ini juga. Pesannya ya, Ibu bangga dengan anak yang berprestasi ya. Artinya kamu tuh nggak pernah apapun keadaan ya, dunia ini ya, apapun keadaan sekolah, apapun keadaan lingkungan, tapi kamu tuh tetap semangat ya untuk mencapai harapan dan cita-cita kamu ke depannya gitu. Oke. Masukan juga nih Bu buat M Studio Kusuma Bangsa 2. Aku haus minum dulu ya. Oh iya boleh Bu, silakan. Astagfirullahaladzim. Silakan Bu. Ada ya? Ya silakan Bu, diminum dulu. Bisa Bu. Silakan Bu, diminum dulu. Minum ya? Ya, apa? Udah kering banget nih tuh. Saya juga nih Bu. Minum. Udah seger Bu. Kalau minum itu ada apa? Etikanya. Iya, satu teguk alhamdulillah. Satu teguk alhamdulillah. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu. Ya, mungkin ada masukan buat M Studio Kusuma Bangsa 2 ini untuk episode kedepannya gimana?
terus berkarya ya di ini ya, multimedia ya. Iya. Ya, karena multimedia itu adalah sesuatu yang sekarang ini yang sedang booming ya. Iya. Jadi lebih baik ya, sebenarnya manfaatkanlah sumber daya anak-anak yang memang sekolahnya di jurusan ya, jangan sampai dia jurusan nggak ngerti apa-apa gitu ya. Kalau dia mau jadi artisnya, mau jadi seorang aktornya, atau mau jadi seorang foto modelnya, atau apa namanya ya, programmernya, ya pokoknya terus berjuang, terus belajar ke arah lebih baik. Nah, masalah medianya juga harus dilengkapi lagi. Oke, terima kasih Bu udah sebelumnya udah hadir di M Studio Kusuma Bangsa 2 ini. Ya, Sena. Ya, banyak banget motivasi yang mungkin para penonton mungkin bisa dapat dari Ibu. Alhamdulillah. Sena juga semangat ya. Semangat biar jadi manusia yang amin ya. Salim dulu Bu. Salim dulu. Alhamdulillah. Benar itu benar. Ya. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih semuanya untuk yang udah nonton. Selalu. Yang udah nonton episode kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian. Ibu juga kalau bisa share. Oh, udah selalu. Oke. Nggak pakai minta. Oke, siap. Oke, terima kasih, bye.